Prosedur untuk lalu lintas koleksi kita sudah membuat SOP-nya ya. Jadi di seksi koleksi konservasi dan dokumentasi itu ada sudah dibuat beberapa SOP, ada pameran, ada konservasi koleksi, kemudian ada lalu lintas koleksi. Nah, pemindahan koleksi ini ada di SOP lalu lintas koleksi. Ketika teman-teman akan melakukan pameran, tentu harus mengakses koleksi yang ada di storage. Sehingga teman-teman harus membuat, yang pertama adalah membuat list terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat list, mereka akan ke storage dengan membawa perlengkapan standar untuk membawa. Jadi ada keranjang, kemudian ada etafoam untuk menahan guncangan, kemudian ada kertas T-Vex, menggunakan sarung tangan. Nah, itu hal-hal yang menjadi standar teman-teman ketika akan mengambil koleksi. Setelah ke storage, mereka kemudian akan melakukan scanning. Di dalam koleksi yang ada di storage, dia memiliki label. Nah, label itu sudah ada QR code-nya, sehingga teman-teman kemudian akan memasukkan ke dalam sistem database melalui scan dari QR code. Misalnya koleksi apa, nomor inventarisnya berapa, ada di mana, kemudian akan dilakukan apa? Apakah akan dilakukan konservasi saja, ataukah nanti setelah konservasi akan dipamerkan? Nah, ini ada prosedurnya. Kemudian setelah dimasukkan, koleksi itu semua akan dibawa di ruang transit. Karena Museum Sono Budoyo belum memiliki ruang transit, maka sebagai ruang transit kita pilih laboratorium konservasi. Sehingga semua koleksi yang diambil itu akan dibawa ke laboratorium konservasi. Nah, di sana standarnya sebelum dilakukan pameran, maka koleksi tersebut harus dicek apakah kondisinya baik, kemudian seperti apa kondisinya, itu dibuatkan condition report. Nomor inventarisnya berapa, registrasinya berapa, kondisinya seperti apa, apakah ada lubangnya, apakah warnanya sudah luntur. Itu dibuatkan foto, kemudian dengan dilapisi kertas atau plastik mailer, di atasnya akan diberi tanda. Kalau yang berlubang misalnya, lubangnya dikasih tanda, kemudian dikasih tulisan berlubang seperti itu. Semua keadaan yang ada di dalam koleksi semua terdokumentasikan. Nah, setelah dilakukan pembuatan condition report, maka baru kemudian teman-teman konservasi akan mempersiapkan observasi. Tindakan apa yang harus dilakukan terhadap koleksi ini berdasarkan kondisi repot tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukan observasi baru menentukan tindakan konservasi. Apakah harus dibersihkan secara mekanikal, apakah harus dicuci, apakah harus cukup hanya dengan killing insect, itu nanti tergantung dari kondisi koleksi. Tindakan-tindakan konservasi itu pun semua dilakukan entry oleh teman-teman konservator. Jadi kalau misalnya koleksi kain batik Megamendung nomor sekian, kerusakannya apa, kemudian dilakukan tindakan apa, pembersihan mekanikal dengan kuas, dengan vacuum cleaner misalnya, kemudian karena mungkin di situ masih mengandung kanji, sehingga perlu dilakukan pencucian misalnya, maka pencucian itu juga dimasukkan di dalam sistem informasi database. Seperti apa pencuciannya? Menggunakan ionic deterjen berapa persen? Itu semua terekod. Nah, setelah semua selesai proses konservasi, kemudian apakah koleksi ini akan dikembalikan storage atau akan dipamerkan? Nah, ini juga akan kemudian dimasukkan dalam sistem database. Ketika dikembalikan ke storage, maka dengan prosedur yang sama tadi, dengan pengepakan, kemudian dengan bahan material untuk keamanan koleksi, kita akan angkut ke storage kembali.
Kemudian di dalam sistem informasi database kita lakukan update. Tanggal berapa dikembalikan, pada posisi di mana, lemari berapa, rak berapa, itu semua harus muncul di sistem informasi database, termasuk petugasnya siapa. Sedangkan ketika koleksi itu setelah dikonservasi akan dilakukan pameran, dan pamerannya itu memerlukan tempat yang jauh, itu juga dilakukan perlakuan berbeda dengan ketika kita mungkin melakukan pameran di tempat sendiri. Karena di tempat sendiri jaraknya tidak begitu jauh, sehingga material-material packing for transportation itu tidak begitu berpengaruh, karena hanya dalam hitungan mungkin menit ya kita mengirimnya ke sana. Ketika koleksi akan dilakukan pameran, misalnya di luar kota, di luar provinsi, bahkan di luar negeri, maka material packing for transportation ini akan sedikit berbeda. Pertimbangannya adalah ketika durasi waktunya lebih singkat, maka kita bisa mentolerir material-material yang mungkin kualitasnya lebih rendah, karena akan segera dibongkar kembali. Sementara kalau packing for transportation untuk luar daerah atau luar negeri, maka harus diperhatikan betul bahwa material-material tersebut adalah material-material yang memang standar untuk packing for transportation. Sebagai contoh, ketika ada pameran alat musik tradisional, waktu itu 2017 di Yogyakarta, kita mendapatkan koleksi dari museum lain yang telah melakukan pameran, waktu itu Museum Semarang. Mereka mengirim koleksi dari Semarang ke Yogyakarta itu hanya dengan membungkus dengan kertas-kertas bekas ataupun kertas koran. Padahal ini jelas sangat berisiko terhadap kerusakan koleksi. Karena di dalam transportation itu perlu juga dipertimbangkan yang pertama perubahan temperatur dan kelembaban, kemudian gerakan atau faktor-faktor gerakan yang dapat menyebabkan benturan ataupun kerusakan koleksi, sehingga harus betul-betul di packing dan koleksi itu tidak bergerak. Nah, ini prinsipnya. Sehingga ketika pameran temporer alat musik tradisional sudah diselesaikan di Yogyakarta dan akan dilakukan pameran di Medan, maka kita mencoba untuk melakukan packing for transportation itu sesuai standar internasional. Jadi kita bungkus, kita pack dengan namanya Etafoam, mereka itu bebas asam. Kemudian kita bungkus dengan corrugated board ataupun Impra. Setelah aman, semua packing dilengkapi dengan foto-foto dan juga condition report. Baru kemudian kita masukkan di dalam hard packing berupa packing bisa dari multiplex dengan kerangka kayu seperti itu. Dan semua diberikan nomor dan juga informasi berkaitan dengan koleksi yang ada di dalamnya. Sehingga cukup panjang proses untuk melakukan pengepakan ini. Dan saat ini sebentar lagi kita akan mengikuti pameran di Asian Civilization Museum di Singapura. Kita akan memamerkan koleksi batik kita, dan kita pun sama, kita akan melakukan packing for transportation agar memenuhi standar, tidak ada perubahan microclimate maupun macroclimate di dalamnya, kemudian juga tidak terjadi benturan. Itu prinsip dari packing for transportation, sehingga perpindahan koleksi dari satu tempat ke tempat lain itu sudah ada aturannya. Bagaimana kalau jaraknya dekat, bagaimana kalau agak jauh, dan bagaimana kalau jauh. Dan itu sudah kita cantumkan di dalam SOP kami.